Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Dayati dari kelas 1 BKPI. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan suatu kegiatan penting yang dilakukan manusia, termasuk proses penyampaiannya, mengirim dan memproses pesan untuk tujuan tertentu. Berikut ini merupakan komponen-komponen komunikasi. Komunikasi mencangkup beberapa elemen kunci, yaitu 1. Pengirim. Ini adalah individu atau organisasi yang memulai proses komunikasi dengan pesan yang dikirimkan. 2. Pesan. Pesan adalah informasi atau gagasan yang ingin disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan ini dapat berupa kata-kata, gambar, suara, atau kombinasinya. 3. Saluran. Saluran adalah sarana untuk media yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima. Ini dapat mencangkup komunikasi verbal, komunikasi tertulis, surat, email, panggilan telepon, video, dan masih banyak lagi. 4. Penerima. Penerima adalah individu atau organisasi yang menerima pesan dari pengirim. Mereka harus mampu memahami dan memproses pesan tersebut. Respon. Respon adalah respons atau respons penerima terhadap pesan yang diterima. Penting untuk memahami apakah pesan yang disampaikan dengan benar dan dipahami. 7. Kebisingan. Kebisingan adalah interupsi atau gangguan dalam komunikasi yang dapat menghambat pemahaman pesan. Hal ini dapat berupa gangguan fisik, misalnya kebisingan, atau gangguan semantik, salah tafsir kata. 8. Tujuan. Tujuan komunikasi adalah alasan pesan dikirimkan. Apakah untuk memberikan informasi, meminta bantuan, menghibur, atau untuk keperluan lainnya. Proses komunikasi bentuk kuliah tatap muka. Proses komunikasi dalam perkuliahan tatap muka melibatkan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa. Biasanya, proses ini mencangkup beberapa langkah. 1. Diskusi atau presentasi materi. Instruktur menjelaskan materi pembelajaran secara lisan atau menggunakan sarana seperti papan tulis, presentasi, atau melakukan presentasi secara langsung. 2. Diskusi dan pertanyaan. Siswa mempunyai kesempatan untuk bertanya dan mendiskusikan materi yang disampaikan. Hal ini memungkinkan pertukaran ide dan pemahaman yang lebih baik. 3. Latihan praktek. Kadang-kadang dalam mata pelajaran yang berhubungan dengan keterampilan praktis seperti sains, seni, siswa dapat melakukan latihan praktek atau eksperimen di kelas. 4. Penilaian. Instruktur dapat memberikan pekerjaan rumah, kuis, atau tes untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa. 5. Interaksi sosial. Selain interaksi akademik, kelas tatap muka juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersosialisasi, mengobrol dengan teman sekelas, atau bekerja sama dalam kelompok. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi adalah tujuan atau peran komunikasi dalam interaksi manusia. Hal ini terlibat dalam banyak hal yang berbeda, seperti penyampaian informasi, mengekspresikan emosi, mempengaruhi orang lain, dan menjaga hubungan sosial. Fungsi komunikasi ini membantu individu dan kelompok untuk berinteraksi, berbagi, dan memahami satu sama lain dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, termasuk dalam organisasi, keluarga, komunitas, dan lain-lain. Fungsi komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu fungsi komunikasi sosial. Komunikasi sosial memungkinkan interaksi sosial dan terbentuknya hubungan interpersonal. Ini termasuk percakapan sehari-hari, berbagi cerita, atau bersosialisasi dengan orang lain. Fungsi komunikasi ekspresif. Komunikasi memungkinkan individu untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, atau emosinya. Ini mungkin melibatkan
pembicaraan tentang kebahagiaan, frustasi, atau kebingungan sehingga orang lain dapat memahami perasaan mereka. Fungsi komunikasi ritual. Komunikasi ritual merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan pola dan prosedur yang telah ditentukan. Jenis komunikasi ini cenderung memiliki makna dan tujuan sosial, budaya, atau agama yang mendalam. Biasanya, komunikasi ritual mengikuti norma dan aturan tertentu dan sering dikaitkan dengan upacara, perayaan, atau kegiatan seremonial. Tujuan utama komunikasi ritual adalah untuk menjaga tradisi, mempererat hubungan sosial, dan menghormati nilai dan norma yang ada dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental adalah komunikasi yang mempunyai fungsi menginformasikan atau menjelaskan informing dan mengandung muatan persuasif dalam artian pembicara ingin agar pendengarnya yakin akan kebenaran dan informasi. Apa yang disampaikan adalah akurat dan patut untuk diketahui. Pemaparan 12 prinsip komunikasi. Komunikasi adalah proses simbolik. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi punya dimensi isi dan dimensi ruang. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi melibatkan predikasi peserta komunikasi. Komunikasi bersifat sistematik. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi bersifat irreversibel. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Definisi persepsi. Persepsi adalah proses di mana orang-orang menafsirkan dan memahami informasi yang diterima melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan perasaan. Ini melibatkan pemrosesan sensorik yang memungkinkan seseorang mengenali, mengatur, dan merasakan rangsangan dari lingkungan sekitar. Persepsi sangat dipengaruhi oleh pengalaman, keyakinan, dan pengetahuan individu, sehingga setiap orang dapat mempersepsikan situasi atau objek yang sama secara berbeda. Persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan suatu proses penilaian atau konstruksi kesan terhadap berbagai hal yang ada pada bidang indera seseorang. Evaluasi atau pembentukan kesan ini merupakan upaya untuk memahami hal-hal tersebut. Orang-orang sangat emosional, jadi menilai mereka memiliki banyak potensi risiko. Persepsi sosial adalah suatu proses di mana seorang mengetahui, menafsirkan, dan mengevaluasi persepsi orang lain, ditinjau dari karakteristik, kualitas, dan kondisi yang ada dalam diri orang yang dipersepsikan. Faktor-faktor persepsi. Faktor kognitif dapat bervariasi tergantung konteks, namun beberapa faktor umum yang mempengaruhi kognisi seseorang antara lain: 1. Pengalaman sebelumnya. Pengalaman seseorang sebelumnya dapat mempengaruhi cara mereka memandang situasi atau objek tertentu. 2. Kondisi fisik. Kondisi fisik seperti cahaya, suara, atau jarak dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungannya. 3. Kognisi. Proses kognitif seperti interpretasi, analisis, dan pengambilan keputusan dapat mempengaruhi cara seseorang memahami informasi yang diterimanya. 4. Emosi. Emosi seseorang seperti kebahagiaan, ketakutan, atau kecemasan dapat mempengaruhi persepsinya terhadap situasi atau orang lain. 5. Budaya dan latar belakang. Nilai norma. Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. 1. Sebagai alat mengekspresikan diri. 2. Sebagai alat untuk berkomunikasi. 3. Sebagai alat bersosialisasi.
4. Sebagai alat untuk mengontrol sosialisasi. Bahasa dan makna. Bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pesan, pemikiran, ide, informasi kepada orang lain. Konsep komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mengacu pada segala bentuk komunikasi yang tidak melibatkan ucapan atau tulisan. Ini mencangkup ekspresi wajah, gerak tubuh, bahasa tubuh, kontak mata, suara, sentuhan, dan aspek komunikasi lainnya yang menggunakan unsur nonverbal. Berikut beberapa contoh penting komunikasi nonverbal. Gerakan tubuh. Gerakan tubuh seperti mengangguk atau menggelengkan kepala. Fungsi komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, intonasi suara, sentuhan, pakaian dan penampilan, ruang pribadi. Bentuk komunikasi nonverbal: gestur, penampilan, sentuhan, artefak, simbol, warna, dan diam. Perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal adalah perbedaan dari keduanya memang terlihat jelas, namun dalam beberapa kesempatan kita bisa menerapkan sesuai dengan penempatannya, lawan bicara, dan situasi kondisi yang memungkinkan agar sebagai pembicara, baik dalam sebuah acara maupun sehari-hari, tetap bisa menjaga kualitas dan citra diri dengan mengedepankan etika dalam berkomunikasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.